Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita punya sumber yang agak unik nih. Iya, apa tuh? Transkrip video YouTube dari World Astrology Report. Mereka coba memprediksi masa depan pakai siklus astrologi. Oh, astrologi ya? Menarik. Iya, pertanyaan utamanya gini. Apa benar 2026 itu bakal jadi peluncuran kembali peradaban yang gemilang, kayak kata Andre Barbauld, atau malah kita masuk krisis global yang lebih panjang? Oke. Fokusnya kemana tuh analisisnya? Mereka lihat siklus Pluto sama Neptunus, katanya sih terkait banget sama tema-tema besar sejarah, termasuk soal tata kelola global. Nah, kita coba kupas bareng ya. Boleh. Yang menarik dari pendekatan kayak gini tuh, gimana mereka mencoba menghubungkan pola sejarah dengan siklus planet gitu kan? Misalnya, waktu Pluto-Neptunus ketemu di akhir abad 19, itu kan pas banget sama munculnya komunikasi global, terus ada ide-ide awal soal lembaga internasional. Oh, kayak uni antar parlemen itu ya? Betul. Menurut sumber ini, arketipe Pluto, ya, kekuatan itu, sama Neptunus, universalisme atau penyatuan, itu relevan banget sama ide tata kelola dunia. Oke, jadi ada kaitan simbolis gitu ya. Terus gimana lanjutannya? Nah, mereka lihat fase berikutnya. Ada periode semi-sextile, katanya pas Perang Dunia Pertama sama Liga Bangsa-Bangsa. Terus sextile, yang katanya lebih harmonis, itu pasca Perang Dunia Kedua. Lahirnya PBB, Bretton Woods, tapi juga Perang Dingin ya di situ. Nah, sekarang kita katanya lagi mau masuk sextile lagi nih, 2026 sampai 2032. Tapi, kok rasanya dunia malah lagi goyang banget ya? Iya, itu dia pertanyaannya kan? Makanya sumber ini ngasih dua skenario utama. Cukup kontras sih. Oke, gimana tuh skenarionya? Yang pertama, mereka sebut skenario Barbauld. Ini ngacu ke prediksinya Andre Barbauld, yang optimis banget soal resolusi krisis besar dan awal baru di 2026. Optimis ya. Dasarnya apa katanya? Didukung konfigurasi planet yang katanya harmonis di tahun itu. Ada minor grand trine. Gampannya, 3 planet gitu posisinya saling dukung. Tapi tunggu dulu, resolusi krisis global secepat itu di 2026, kayaknya agak gimana gitu ya lihat kondisi sekarang? Nah, makanya ini bagian spekulatifnya. Sumber ini menduga bisa aja lewat penyelesaian geopolitik mendadak. Mungkin ada ancaman besar yang maksa semua damai. Atau lewat Deus Ex Machina. Semacam, ya, faktor kejutan gitu. Faktor kejutan, contohnya apa tuh? Macam-macam disebutnya. AI super cerdas yang tiba-tiba bawa solusi, atau bencana alam dahsyat yang malah bikin kita bersatu, atau intervensi terkait fenomena tak dikenal, UFO gitu. Wah, UFO makin seru nih. Iya, mereka bahkan nyebut potensi mirip peristiwa Fatimah 1917, itu pas konjungsi Saturnus-Neptunus, sama kayak pola 2026 nanti. Terus ngutip juga klaim dari komunitas UFO soal kejadian besar di tahun-tahun itu. Oke. Tapi ini kan spekulatif banget ya. Sumber nih ada nyinggung soal skeptisisme nggak? Soal manipulasi narasi UFO misalnya? Atau verifikasi di zaman AI gini? Ada. Itu ditekankan juga. Sumber ini ngingetin kalau fenomena UFO itu sendiri kompleks. Belum tentu ET, bisa jadi manifestasi lain atau terkait evolusi keyakinan kita. Nah, ini nyambung lagi ke tema siklus Pluto-Neptunus tadi. Oke, jadi tetap ada sisi kritisnya ya? Betul. Dan ini bawa kita ke skenario kedua yang, wah, beda banget. Perang Dingin 2.0 lah. Waduh, alasannya apa tuh kalau yang ini? Beberapa hal. Pertama, lihat pola sejarah siklus Pluto-Neptunus sebelumnya di abad 18. Revolusi besar kayak di Amerika sama Prancis itu justru meletusnya setelah periode aspek antar planetnya selesai. Oh, jadi nggak langsung pas aspeknya ya? Kayaknya gitu polanya. Terus kedua, ada transit planet lain yang dianggap menantang. Uranus di Gemini 2025 sampai 2033, katanya historisnya sering bareng konflik besar AS. Oke. Terus Saturnus sama Neptunus di Aries 2025 sampai 2039. Aries kan zodiak Mars, dewa perang, jadi energinya dianggap konflik. Ditambah lagi, siklus Saturnus-Pluto sekarang yang dikaitin sama teknokrasi, persaingan AS Tiongkok. Kompleks ya? Banyak faktor astrologi yang dilihat. Iya, plus kembalinya Uranus ke posisi pas PBB didirikan, sekitar 2029-2030, mungkin semacam ujian buat PBB gitu. Oke, jadi argumennya lebih ke pola sejarah dan transit planet yang sulit.
Terus ada kemungkinan lain nggak? Jalan tengah gitu? Nah, itu kemungkinan ketiga yang diajukan sumber ini. Dua skenario tadi jalan barengan. Jalan barengan gimana maksudnya? Jadi, kita bisa aja ngalamin periode krisis, ancaman besar, mirip awal Perang Dingin lah. Tapi di saat yang sama, ada juga gelombang transformasi, kreativitas baru, mungkin karena teknologi. Oh, jadi kayak tegang tapi juga ada perubahan besar gitu? Betul. Tema-tema kunci kayak reformasi tata kelola global, AI, mata uang digital, fenomena tak dikenal, nuklir, perubahan iklim, itu semua katanya bakal ketemu di satu titik. Wah, itu tekanannya pasti besar banget ya? Iya, tekanan buat kerjasama global, tapi sekaligus ada resiko kontrol teknologi yang berlebihan. Semacam panoptikon digital gitu, pengawasan terpusat. Jadi intinya kita di persimpangan jalan yang krusial banget ya. Bisa belok ke resolusi cepat, krisis panjang, atau malas dua-duanya jalan bareng. Sumber ini nyimpulinnya gimana? Kesimpulan mereka, kita ini kayak hidup di zaman Merkurius, penuh dualitas. Ada kebebasan baru lewat teknologi, tapi tanggung jawabnya juga gede banget. Zaman Merkurius. Apa artinya ini buat kita semua ya? Buat Anda yang mendengarkan. Menariknya, sumber ini nutupnya nggak pesimis-pesimis amat sih. Meskipun topiknya berat, tekanan hebat sekarang ini dilihat kayak, wadah tempa. Bisa maksa kita jadi lebih baik. Oh, jadi ada sisi positifnya juga ya? Iya. Dan fakta bahwa pola astrologi ini, menurut mereka ya, kelihatan relevan sama sejarah, itu dianggap nunjukin ada semacam makna atau arah di balik semua ini. Tantangannya ya balik lagi ke kita. Gimana kita milih pakai kebebasan dan kekuatan yang kita punya sekarang? Oke. Ini mungkin jadi pemikiran penutup nih, terinspirasi dari sumber tadi. Buat Anda renungkan, kalau siklus-siklus ini memang nunjukin potensi masa depan, kayak gitu, gimana ya kesadaran kita soal pola ini bisa ngaruh ke pilihan-pilihan kita hari ini? Baik buat diri sendiri maupun bareng-bareng sebagai masyarakat.